Halo semua, salam sehat dan sejahtera. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dan semoga kita semua dalam kondisi yang bahagia, ya. Baiklah, pada video kali ini materinya yaitu aturan pembuktian kondisional. Nah, aturan pembuktian kondisional di sini kita sudah dihadapkan dengan kata kondisional, ya. Nah, apa itu kondisional? Ya, kondisional itu seperti yang sudah kita pelajari adalah seperti jika A maka B. Nah, itu adalah pernyataan kondisional, ya. Baik, kita lanjut dulu ke pengantar dari materi ini adalah pertama, pernyataan-pernyataan matematika umumnya berbentuk kalimat logika. Ya, tentu saja, ya. Nah, kalimat logika seperti yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya, itu yang kita pelajari adalah tentang tabel-tabel kebenaran disertai dengan model pernyataan yang sesuai dengan formasi dari implikasi, biimplikasi, negasi atau pernyataan berkuantor, ya. Nah, jadi pernyataan-pernyataan matematika itu merupakan kalimat logika yang diformasikan dalam implikasi, biimplikasi atau negasi, ya. Contohnya, nah, saya akan mencontohkan untuk yang implikasi di sini. Jika A, maka B, ya. Nah, itu implikasi. Oke, ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Karena ini jika A maka B itu adalah kalimat logika, dan biasanya kalimat logika ini dipergunakan dalam pernyataan-pernyataan matematika. Baiklah, efek dari pernyataan matematika merupakan kalimat logika adalah, ya, kita perlu ada buktinya, ya, membuktikan kebenaran. Nah, pernyataan matematika yang biasa kita temui itu seperti teorema, koroleri, lema, ya, banyak lagi istilah-istilah yang lain. Nah, tapi yang paling umum yang kita kenal adalah teorema. Contohnya adalah teorema Pythagoras, gitu, ya. Jadi membuktikan teorema tidak lain adalah membuktikan suatu kalimat logika, ya. Karena karena teorema itu memuat pernyataan matematika, yaitu sama artinya kita juga membuktikan kalimat logikanya. Kalimat logika contohnya adalah jika A maka B, gitu, ya. Mari kita lihat bagaimana penerapannya. Di sini kita akan belajar tentang bukti langsung, ya. Bukti langsung ini membuktikan teorema yang berbentuk P maka Q, gitu, ya. Berarti ini implikasi, ya. Kalimatnya dalam model implikasi. Kemudian P adalah pernyataan yang diketahui. Statusnya adalah diketahui. Nah, artinya jika dia diketahui itu berarti dianggap benar, ya. Kita lihat di tabel kebenaran, P-nya dianggap benar. Nah, masih ada dua kemungkinan untuk pernyataan P maka Q-nya. Kemungkinannya itu adalah bisa benar, bisa salah. Nah, benar dan salah ini ternyata tergantung dari Q, ya. Nah, maka dari itu P ini akan kita gunakan untuk membuat bukti dengan
menerapkannya di pernyataan Q. Oleh karena itu di sini disebutkan Q adalah pernyataan yang dibuktikan menggunakan P. Jadi ketika Q dibuktikan menggunakan P, ternyata hasilnya benar, maka jalurnya itu adalah implikasi dari pernyataan tersebut bernilai benar. Namun, ketika kita menggunakan P untuk membuktikan pernyataan Q, ternyata kita mendapati bahwa buktinya itu adalah salah, ya kita lihat di tabel kebenarannya. Maka pernyataan P maka Q itu bernilai salah. Itu ya. Nah, itu fungsi dari tabel kebenaran dalam hal bukti langsung ya. Nah, ini sama juga dengan membuktikan P maka Q benar, di mana P-nya adalah benar. Nah, tadi sudah disampaikan P benar itu masih ada dua kemungkinan ya. Nah, di sini ada contoh. Contohnya, jika X bilangan ganjil, maka X kuadrat adalah bilangan ganjil. Nah, pernyataan P-nya itu adalah X bilangan ganjil, sedangkan pernyataan Q-nya itu adalah X kuadrat bilangan ganjil. Ya, nah kita ambil contoh. Apa saja bilangan ganjil? 1, 2. Oh, 2 tidak, karena genap. Ganjil yang lain adalah 3, 5, dan yang lain-lainnya ya. Nah, mari kita lihat X kuadratnya. 1 kuadrat, 1. 3 kuadrat, 9. 5 kuadrat, 25. 1, 3, 5. Itu adalah ganjil. 1, 9, 25 itu juga ganjil. Apakah cukup dengan menunjukkan menggunakan angka-angka seperti ini? Ya, untuk 135 benar ganjil. Tapi apakah bilangan-bilangan ganjil yang lain ini benar secara keseluruhan? Itu masih menjadi pertanyaan sampai di sini. Kenapa masih menjadi pertanyaan? Karena belum ada bukti yang menggeneralisasi bahwa jika X bilangan ganjil, maka X kuadrat bilangan ganjil. Ini yang sudah kita hadirkan di sini adalah contoh kasus, gitu ya. Nah, artinya kalau dia sudah menggunakan contoh kasus ini, sifatnya itu kasuistik, berlaku untuk ya seperti yang ada di contoh. Sedangkan yang lain, ya kita bisa membuat contohnya, tapi sampai kapan? Karena bilangan yang paling besar saat ini ya kita juga tidak tahu apa bilangannya, apakah itu ganjil, apakah itu genap. Jadi jika kita merinci satu persatu, kayaknya bakal kepanjangan gitu ya. Nah, oleh karena itu perlu bukti matematika yang bisa diterapkan secara general, secara umum, dan itu dapat diterima. Ya. Dan pada kali ini kita akan menerapkan bukti langsung untuk menunjukkan bahwa jika X bilangan ganjil, maka X kuadrat juga bilangan ganjil. Nah, mari kita lihat mana yang eh, terbukti untuk pernyataan Q, apakah benar atau salah. Jika pernyataan Q-nya juga benar setelah menggunakan P, maka implikasi dari pernyataan tersebut, P maka Q, dalam hal ini adalah X. Jika X bilangan ganjil, maka X kuadrat bilangan ganjil, itu benar. Namun jika Q-nya ternyata kita mendapati salah pada akhirnya, maka nilai kebenaran dari pernyataan P maka Q itu juga menjadi salah. Mari kita lihat bagaimana penerapannya. Oke, di sini pernyataannya adalah jika X bilangan ganjil, maka X kuadrat adalah bilangan ganjil. P maka Q ya. Kita akan menerapkan P untuk menunjukkan bahwa Q antara benar atau salah ya.
Jika Q-nya benar, maka pernyataannya benar. Jika Q-nya salah, maka pernyataannya salah. Oke ya. Pertama kita mulai dari X ganjil. Statusnya itu diketahui. Dan itu artinya benar jika diketahui ya. Nah, kemudian karena X itu bilangan ganjil, maka bisa ditulis dalam bentuk X sama dengan 2N ditambah 1. N itu apa di sini? N itu adalah bilangan bulat. Contoh bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada dua model, ada yang positif, ada yang negatif. Positif itu contohnya 1, kemudian 2, kemudian 3, dan seterusnya. Contoh yang negatif itu ya negatif 1, negatif 2, dan negatif 3, dan seterusnya. Ya, itu contohnya. Mari kita lihat. Benar? Apakah benar X sama dengan 2N ditambah 1 itu adalah ganjil? Nah, mari kita perhatikan. Ketika N-nya itu 1, nah ini N ya. 2 dikali 1, 2. Ditambah 1, 3 ya. Nah, sekarang N-nya itu 2. 2 dikali 2, 4. Ditambah 1, 5. 3. 3 dikali 2, 6. Ditambah 1, 7. Nah, mari kita perhatikan untuk yang negatif. 2 dikali negatif 1. Negatif 2 ditambah 1. Ya pasti negatif 1. Ganjil juga ya. 2 dikali negatif 2. Negatif 4 ditambah 1. Negatif 3. Dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat polanya. X-nya itu dengan menerapkan rumusan 2X ditambah 1. Ternyata kita akan mendapati bahwa ketika N-nya itu adalah bilangan bulat, maka X-nya itu adalah ganjil ya. Nah, mari kita lanjutkan. Karena kita akan membuktikan pernyataan Q, X kuadrat bilangan ganjil, maka kita mulai dengan X kuadrat. X-nya itu adalah 2N ditambah 1. Nah, maka X kuadratnya itu adalah 2N ditambah 1, kemudian dikuadratkan. Ya. Nah, dikuadratkan artinya 2N tambah 1 dikali juga dengan 2N tambah 1. 2N dikali 2N, 4N kuadrat. 2N dikali plus 1, 2N. 1 dikali 2N, 2N juga. 2N ditambah 2N, 4N. 1 dikali 1, 1. Ini dia. Itu ya. Nah, selanjutnya kita bisa apa ya namanya ini, memodifikasi untuk 4N kuadrat ditambah 4N ini menjadi 2 dalam kurung 2N kuadrat ditambah 2. Mari kita perhatikan 2 dikali 2N kuadrat adalah 4N kuadrat. 2 dikali 2, oh ini ada yang lupa ya, N. 2 dikali 2N, ini adalah 4N ya. Ini lupa tadi N-nya. Jadi sama bentuknya 4N kuadrat ditambah 4N itu sama juga dengan 2 dikali dengan 2N kuadrat ditambah 2N tutup kurung ya. Nah, plus satunya ya masih tetap ada. Oke ya. Nah, dengan memisalkan 2N kuadrat ditambah 2N itu adalah M, sehingga kita peroleh bentuk 2M ditambah 1. Nah, coba kita perhatikan di sini. M itu adalah bilangan bulat juga. Itu ya. Nah, kita lihat nih modelnya nih. Kayak ada yang sama nggak sih gitu ya. Nah, semodel ya kan. Nah, oleh karena itu, kita bisa mendapati kesimpulan bahwa X kuadratnya juga bilangan ganjil. Karena bentuk 2N plus 1 adalah ganjil. Dan kita mendapati X kuadrat 2M ditambah 1 ternyata juga ganjil. Oleh karena itu, kita sudah membuktikan bahwa X kuadrat itu adalah bilangan ganjil.
Dan ini nilainya benar setelah menggunakan apa yang diketahui yaitu pernyataan P. Jadi pernyataan P-nya benar, pernyataan Q-nya benar, 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 maka pernyataan jika P maka Q dalam hal ini adalah jika X bilangan ganjil, maka X kuadrat bilangan ganjil bernilai benar. Nah, disitulah manfaat dari tabel kebenaran untuk menunjukkan dengan menerapkan bukti langsung pada pernyataan jika X bilangan ganjil, maka X kuadrat adalah bilangan ganjil. Oke ya. Nah, mari kita lihat di sini kelanjutan dari bukti langsung. Tapi dengan menerapkan prinsip penarikan kesimpulan. Nah, ini dia ya, ada premis 1 dan premis 2. Nah, ini penarikan kesimpulannya dengan model silogisme ya. Nah, mari kita perhatikan langkah demi langkah. Jadi seandainya yang di slide sebelumnya tadi kita buat langkah demi langkah dengan menerapkan silogisme, aturan penarikan kesimpulan. Nah, kita lihat bahwa kita urai satu persatu untuk membuktikan pernyataan jika X bilangan ganjil maka X kuadrat bilangan ganjil. Kita bisa buat jika X bilangan ganjil maka ini plus ya, bisa sebetulnya bisa plus bisa negatif. Jadi X itu 2N ditambah 1. Jadi sebetulnya bisa plus bisa negatif. Saya kasih contoh di sini 2N tambah 1 dengan 2N dikurang 1. Misalkan N-nya itu adalah 1, 2, 3. Tadi contoh ya, ini N-nya itu adalah bilangan bulat positif. 2N ditambah 1. 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3. 2 dikali 2, 4. Tambah 1, 5. 2 dikali 3, 6. Tambah 1, 7. Jadi 2N plus 1 juga ganjil. Nah, sekarang kita lihat 2N dikurang 1. 2 dikali 1. 2 dikurang 1. Ya, 1. 2 dikali 2, 4 dikurang 1, 3. 2 dikali 3, 6 dikurang 1, 5. Jadi ini bisa kita lihat polanya adalah pola ganjil. Gitu ya. Jadi di sini sebetulnya mau 2N ditambah 1 atau mau 2N dikurang 1 ya sama saja. Oke, kita bangun dulu premisnya. Yang pertama, jika X bilangan ganjil, nah ini ya, premis yang pertama sama dengan apa yang akan dibuktikan. Maka X sama dengan 2N dikurang 1 atau 2N tambah 1. Maka X sama dengan 2N dikurang 1 atau 2N ditambah 1 dengan N adalah bilangan bulat. Gitu ya. Apa yang bisa dilanjutkan dari premis X sama dengan 2N ditambah 1 dan N itu bilangan bulat. Nah, kita lanjutkan premisnya. Nah, seperti yang ada di slide sebelumnya. Kelanjutannya itu adalah X kuadrat sama dengan 2N dikurang 1 kuadrat. Nah, ini saya supaya konsisten menggunakan 2N kurang 1 saja ya. Karena saya sudah menunjukkan bahwa 2N ditambah 1 dengan 2N dikurang 1 itu ternyata bilangan ganjil. Nah, oke. Kita sudah sampai dengan X kuadrat sama dengan 2N dikurang 1 kuadrat ya. Nah, sampai di sini apa lagi yang bisa kita lakukan? Ya, kita buat lagi gunakan X kuadrat sama dengan 2N dikurang 1 kuadrat itu sehingga menghasilkan jika X kuadrat sama dengan 2N dikurang 1 dikuadratkan, ya setelah kita kuadratkan hasilnya adalah 4N kuadrat dikurang 4N ditambah 1. Ya, sama ya.
Nah, gimana prosesnya? Ya, seperti yang ada di slide sebelumnya tadi. 2N dikurang 1 dikuadratkan itu sama dengan 2N dikurang 1 dikali 2N dikurang 1. Ini ya. 2N dikali 2N itu adalah 4N kuadrat. 2N dikali negatif 1 itu negatif 2N. Negatif 1 dikali 2N negatif 2N. Negatif 1 dikali negatif 1 itu adalah plus 1. Sehingga kita akan menemui 4N kuadrat min 4N ditambah 1. Sama ya. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita uraikan lagi. Jika X kuadrat sama dengan 4N kuadrat dikurang 4N ditambah 1, kita akan peroleh X kuadrat itu sama dengan 2 dikali 2N dikurang 2N kuadrat dikurang 2N tutup kurung tambah 1 ya. Jadi langkah demi langkah yang ada di bukti langsung di slide sebelumnya itu kita terapkan di sini, tapi dengan menerapkan prinsip silogisme ya. Nah, apa selanjutnya setelah X kuadratnya itu sama dengan 2N dikali 2N kuadrat dikurang 2 tutup kurung tambah 1, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita misalkan tadi ya. Nah, jadi ini kita buat adalah M. Sehingga kita peroleh 2M ditambah 1. Dengan M itu adalah 2N kuadrat dikurang 2N, dan M itu juga bilangan bulat. Ya. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa bentuk X kuadratnya itu polanya adalah 2M ditambah 1. Ya, modelnya semodel dengan yang ini ya. Nah, padahal yang pertama itu semodel dengan nih. Jadi 2N dikurang 1 dengan 2N ditambah 1 itu ya itu petunjuk untuk bilangan ganjil. Oke ya, jadi X kuadratnya itu kita sudah tunjukkan bahwa X kuadrat adalah bilangan ganjil. Nah, setelah kita melihat di sini coba kita perhatikan diawali dengan pernyataan P. Ini pernyataan P dan akhirnya adalah Q. Katakanlah demikian. Nah, ini pernyataan Q. Nah, dengan menggunakan prinsip silogisme gitu ya. Nah, ini cuma 2 baris nih. A maka B, B maka C. Tapi kita bisa lihat di sini prinsipnya. Kesimpulannya itu adalah A maka C. Maka yang sama-sama itu kita bisa hilangkan. Mari kita terapkan prinsip silogisme di sini. Maka 2N ya, nih. Ini pasangannya dengan yang di bawahnya gitu ya. Sehingga di akhir kita akan menemukan bahwa jika X itu bilangan ganjil, maka X kuadrat itu juga bilangan ganjil. Itulah kesimpulan dari semua pernyataan-pernyataan ini. Saya tuliskan lagi ya. Jika X bilangan ganjil, maka X kuadrat bilangan ganjil. Nah, jadi penarikan kesimpulan dengan silogisme kita sudah lihat dengan contoh jika X bilangan ganjil maka X kuadrat adalah bilangan ganjil. Di sini konteksnya itu adalah bukti langsung. Nah, namun apakah untuk bukti langsung ini selalu menerapkan penarikan kesimpulan dengan silogisme? Ya, kita harus melihat bagaimana dulu pernyataannya gitu ya. Ketika pernyataannya bisa kita urai dengan model pembuktian jika X bilangan ganjil maka X kuadrat bilangan ganjil, ya kita bisa menerapkan silogisme di situ. Ya, jadi kita perhatikan dulu pernyataannya.
karena tidak selalu penarikan kesimpulan itu dengan menerapkan silogisme. Nah, itu pemilihan untuk menerapkan silogisme, modus ponen atau modus tolen itu yaitu bagaimana kita mengurai ya yang seperti ini yang dilakukan di dalam layar ini gitu ya. Jadi setelah jika X bilangan ganjil, lalu apa? Lalu apa setelah itu sebelum menemukan X kuadrat bilangan ganjil? Nah, mengurai inilah sebetulnya yang menerapkan prinsip silogisme. Tapi tidak selalu demikian, gitu ya. Itu sebetulnya ini mengurai langkah-langkah bagaimana caranya sampai menuju kepada X kuadrat bilangan ganjil. Oke ya. Nah, dari pembelajaran ini kita bisa menarik sebuah apa ya, perspektif gitu ya. Nah, benarkah mengatasi masalah tanpa masalah ya? Nah, kan kenapa tadi dinyatakan masalah? Ya, karena kan membuktikan ini bukan suatu perkara yang mudah. Membuktikan jika X ganjil, maka X kuadrat juga ganjil, adalah ganjil. Nah, membuktikan ini bukan suatu perkara yang mudah. Nah, maka dari itu di sini dianggap masalah. Nah, tapi kita akan mempertanyakan perspektif mengatasi masalah tanpa masalah dalam hal membuktikan ini. Apakah betul tanpa masalah? Sebetulnya ya kita bisa lihat dari eh, penguraian tadi gitu ya. Apakah dia akan menimbulkan masalah? Ya sebetulnya untuk mengurainya tadi dari jika X bilangan ganjil sampai menemukan X sama dengan 2N dikurang 1 itu, apakah itu masalah? Itu sebetulnya ya bagaimana kita berpikir gitu ya. Ya supaya masalah itu ya bisa dipecahkan ya. Nah, di sini kita bisa melihat perspektifnya. Nah, ternyata dalam matematika setiap kali berhasil memecahkan suatu masalah, maka akan muncul masalah baru. Nah, mengapa disebut dengan masalah baru? Ya, karena X-nya itu setelah kita misalkan dengan 2N dikurang 1 kan belum selesai. Karena yang akan dibuktikan itu adalah X kuadrat bilangan ganjil. Sedangkan kita baru sampai tahap X sama dengan 2N dikurang 1. Belum selesai masalahnya. Oke. Nah, tetapi masalah-masalah baru ini biasanya muncul melalui langkah-langkah dalam pembuktian. Ya, ini kan langkah kedua gitu ya. Setelah ini apa? Ya, langkah ketiganya X kuadratnya itu sama dengan 2N dikurang 1 dikuadratkan dan seterusnya. Jadi masalah baru biasanya muncul melalui langkah-langkah dalam pembuktian. Jadi ini dari X sama dengan 2N dikurang 1, lalu apa gitu kan? Lalu ya X kuadrat sama dengan 2N dikurang 1 kuadrat. Karena tujuannya itu adalah X kuadratnya bilangan ganjil. Nah, selanjutnya masalah dalam matematika perlu kita ketahui bahwa itu bukanlah bermakna negatif ya. Tapi itu perlu kita pikirkan karena ketika kita mendapatkan eh, pemecahan masalahnya, yaitu kita eh, semakin semangat gitu ya, semakin merasakan bahwa itu tantangan dan kita akan mendapatkan keindahannya. Ya, nah barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang menonton atau barangkali suatu waktu ada yang menonton bisa menggunakan atau menerapkan apa yang ada di materi dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berpikir. Terima kasih.